bukan baru pertama kali bertemu, bukan? Atau ada yang baru sama sekali bertemu dengan saya hari ini? Saya menuju ke Bapak ini. Baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Tidak apa-apa, karena entah itu 1 atau 2 kali. Yang kami harapkan adalah Anda punya telinga dan mata untuk bertindak mewakili rakyat berdasarkan amanat undang-undang. Fungsi utama DPR itu adalah melakukan pengawasan. Dan kalau kami turun hari ini di depan Ibu Bapak, karena Ibu Bapak sendiri bersaksi kepada kami bahwa kalian tidak melakukan fungsi itu dengan baik. Karena itu, nyatakan kepada DPR RI bahwa apa yang disuarakan oleh masyarakat Ibu Kota Jakarta bukan hanya persoalan di sana, melainkan juga menjadi persoalan di seluruh pelosok negeri. Kalau masyarakat turun di sana karena anggota DPR-nya justru tidak mewakili rakyatnya, maka tolong sampaikan, hentikan kejahatan itu. Rakyat yang membuat Ibu Bapak duduk di rumah itu sementara mengais-ngais rezeki setiap hari di bawah gundukan kebijakan yang lahir dari kemesraan antara pemerintah dan Anda sebagai wakil. Pajak yang mendidik rakyat justru tidak mendapat perhatian pengawasan Ibu Bapak. Sampai seenaknya pemerintah menaikkan itu tanpa kajian apakah itu relevan dengan pengalaman makan minum masyarakat di dapur. Harusnya Ibu Bapak yang adalah wakil rakyat tahu tentang isi dapur dari orang-orang yang Anda wakili, sehingga Anda lah yang berbicara mewakili kami. Tidak perlu kami melantangkan suara seperti ini kepada Ibu Bapak, karena Ibu Bapak lah yang harusnya melakukan tugas itu. Itu orang tua yang ngomong. Maka selain kami menyampaikan persoalan-persoalan di daerah, kami ingin mendengar kapan DPR Sumba Timur menyampaikan pesan kepada DPR RI bahwa masyarakat Sumba Timur menolak semua kebijakan yang dilahirkan oleh DPR yang menyengsarakan rakyat. Kita tunggu berapa hari? 2. Kami beri kesempatan kepada Ibu Bapak paling lambat 5 hari untuk mengeluarkan pernyataan itu dan rilis pers. Semangat! Kalau tidak, kalau tidak, kita ingin memberitahukan wakil kita di Sumba Timur bahwa kami akan datang dan ambil alih yang kami wakilkan kepada Ibu Bapak. Semangat! Saya minta dulu Ibu Bapak DPR ini menjawab dulu soal konflik ini. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Ketua DPR. Jawab dulu. Kita pertimbangkan, dengarkan. Anda yakin bahwa kebijakan itu pro rakyat sehingga Anda mempertimbangkan
Kami tidak minta yang di luar kewenangan Ibu Bapak. Kami minta Ibu Bapak melakukan apa yang ada di ruang kewenangan Ibu Bapak. Kewenangan yang pertama untuk mencegah terjadinya persoalan bangsa sebesar ini adalah undang-undang perampasan aset yang belum sama sekali dikerjakan dengan serius oleh DPR. Mengapa? Anda ingin melindungi praktek itu? Anda tidak lihat rumah Romi. Anda tidak lihat rumah orang Korea. Anda tidak lihat rumah siapa lagi yang mau diberikan oleh massa untuk mengatakan itu hak kami yang ada di Anda itu. Apa Anda mau? Kami tidak turun dan merampas aset itu dari Anda. Mau? Dorong DPR RI untuk segera mengesahkan undang-undang itu. Sebab itu kegunaan dan ranah terkait dengan persoalan daerah. Anda punya kewenangan besar yang dipercayakan oleh masyarakat, bukan untuk bermesraan dengan pengusaha, melainkan Anda adalah wakil rakyat. Kalau kepada para pengusaha itu Anda memberikan 30 tahun untuk berusaha di negeri ini, yang kita hanya dapat ampasnya, kita hanya dapat pajak yang tidak sebesar keuntungan mereka. Dan mohon anggota dewan bersuara. Kita tahu bahwa pemerintah kita modalnya kecil, tapi bukan berarti bahwa sumber daya alam hanya dikelola oleh mereka yang punya uang. Kalau 20 tahun, bolehkah 10 tahun kemudian dikelola oleh pemerintah daerah di bawah pengawasan Ibu Bapak, yang keuntungan sepenuhnya diperuntukkan bagi kemajuan masyarakat. Bukan sepenuhnya dibiarkan 20 tahun para pengusaha kenyang dengan apa yang ada di daerah kita, sementara masyarakat kita menerima apa? Menerima kekurangan air. Sementara Ibu Bapak bahas stunting, bahas gizi buruk. Bukankah Anda lihat persoalan air yang diambil oleh PT terlalu banyak menyisakan perempuan dan anak yang terlantar karena kebutuhan air tidak tercukupi? Mengapa kalian tidak? Kalau ruang hidup kita dirampas, mengapa Anda tidak berdiri mewakili masyarakat? Bukankah hutan adalah ruang bersama untuk hidup kita? Mengapa demi kepentingan para pengusaha Anda biarkan mereka membabat hutan kita? Padahal Anda studi banding. Daerah kita adalah daerah kering. Kalau tidak dibantu dengan pepohonan, bagaimana iklim kita bisa kemudian mendatangkan hujan di negeri ini? Kepekaan-kepekaan seperti itu yang kami minta. Kalau ada orang yang memandang demonstrasi untuk menyatakan suara kebenaran dan keadilan adalah kejahatan, maka di depan Ibu Bapak saya bersaksi, saya mengambil posisi itu, saya berdiri untuk itu. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah lelah untuk datang dan minta Ibu Bapak bersuara. Mohon yang berikut, pengawasan terhadap penyelenggaraan hukum oleh abdi masyarakat, kepolisian, kejaksaan, kasus-kasus yang diungkapkan oleh para teman tadi itu. Entahkah itu temuan KPK, entahkah itu persoalan hukum yang mangkrak di tangan polisi. Ibu Bapak bisa memainkan peran penting itu untuk mendesak kepolisian, mendesak kejaksaan, melakukan tugasnya. Karena itu standing posisi Ibu Bapak. Cukup?
Tuhan mencabut anugerah itu. Sebelum Tuhan mencabut anugerah itu dari kita, lakukan kebaikan untuk hidup Bapak bisa terpilih. Karena hidup Bapak terpilih. Sekian, terima kasih.